Yang gue kumpulin aliansi Bijer semua bang. Itu rame banget. Setelah 9 September, gue nih berlima puso dengan tampang yang udah penuh dendam ya kan, buat nyari tuh orang yang udah matiin kawan gue. Ketemu gue bang di tempat TKP. Dia rival gue, sekolah gue. Kalau kita ngomong ngusut, kita sama-sama pelaku, ngapain lu ngusut? Oke. Nah kan, masuk dia ke dalam bis, gue jegat bang. Jadi bisnya posisinya mau masuk ke dalam tol, gue jegat di supir kenek gue dikalungin chair sama anak gue. Gue nggak pure bubar, gue mantau mereka pada lari kemana. Nah setelah itu temen gue bilang ada rival kita masuk ke dalam bis. Tapi bukan itu yang ngebelek kan, belum tentu. Belum tentu bang. Belum tentu itu. Okay. Cuman posisinya itu bis itu ada 3 orang. Yang duanya gue nggak tahu punya isian, punya ilmu, dibacok-bacok nggak ngapa-ngapa, dia sempet kabur sampai pecahin kaca jendela mobil bis, dia kabur. Nah yang satu lagi nih udah kayak gini, dia udah takut mungkin. Ya, itu udah pasti dia ini anak-anak basis, apa cuman anak sekolah biasa? Maksudnya yang datang sekolah belajar pulang? Enggak, bang, dia tuh anak basis, ya emang mau niat udah mau berantem sama dia. Oke. Gue nggak tahu, maksudnya gue nggak tahu itu pure anak mana nggak tahu. Setahu gue pokoknya dia tuh musuh gue. Apa sekolahnya dia? Sekolahnya dia 80 bang. 80. Kalau yang korban itu 24 katanya. 24 entek 2. Oh itu dia aliansinya 80? Aliansi 80 bang. 24 itu dari mana? Daerah Legok, Curug Bogor? Legok, Tangerang, Curug. Kabupaten Tangerang dia. Tangerang. Malah yang kena malah sekolah lain ya, Lek? Iya bang. Gue kan nggak tahu kalau dia sekolah di situ. Cuman yang gue tahu gue kan dia aliansi itu. Dia gue nggak tahu. Pada akhirnya di saat itu sekolah veteran itu 80 veteran itu mengakui kalian. Oke. Kenapa nggak ditampilin aja dua-duanya nih? Pertanyaan dari netizen. Oh ini Saya wakilin gitu. ya? Oke. Kenapa Nggak ditampilin dua-duanya? Karena ada salah satu pihak yang nggak mau untuk didudukin. Katanya. Jadi ini gue bongkar aja ya. Kalau misalkan memang nanti dia ngebantah atau apa, gue langsung capture isi DM-nya, gue sebarin aja sekalian. Jadi dia bilang gini, lo jangan motong rezeki gue dong, lo jangan bikin gue jatuh dong. Tapi secara logika nih bro ya, secara logika, setiap orang yang gue undang di sini bercerita tentang masa lalu, gue nggak pernah expect, dan dia juga nggak expect dia akan menjadi seorang influencer. Nggak ada yang minta, emang Katak minta jadi influencer? Enggak. Penonton yang membuat mereka jadi punya nama. Jadi ketika ada orang yang membantah cerita dia, ya kan? Ini kan ceritanya orang datang membantah nih. Wih, lu bilang lu ngebunuh gua nggak mati nih. Ya udah, ketemu baik-baik, klarifikasi baik-baik. Bisa 2 kemungkinan. 2 kemungkinan kayak gini. Bisa jadi ada yang ceritanya salah satunya bohong, bisa jadi ternyata kasusnya berbeda. Dong. Beda orang. Iya, bisa. Kita habisnya udah lama juga udah kan? lama juga. 11 tahun ya, 10 tahun. 9 tahun. Ya, 2011 sampai 2011 kan 9 tahun. Jadi ceritanya itu setelah narasumber pertama bercerita, narasumber kedua bilang, kok ceritanya relate sama kejadian gua. Berbeda. Gua ada di bis itu. Jadi dia pengen klarifikasi. Cuman kalau yang gua tangkap, gua percaya dua-duanya nih. Cuma kan dari cerita narasumber pertama dibilang ada yang turun dari bis. Bisa jadi dong yang narasumber kedua itu yang turun. Iya dong. Sebenarnya cuma soal gini, lo mau nggak komunikasi berdua gitu, duduk gitu. Tapi yang kocaknya adalah, gua kan cuma media perantara. Lo ya let's say lah, lo sama Katak pernah nyenggol lo, ya jangan gitu ya. Kalau lo tahu tiba-tiba lo marah, kalau Katak nyenggol lo akan marah ke siapa? Ke gua apa ke Katak? Ke Katak ke Katak harusnya. Iya. Ini gua yang diiniin. Oh, gua hantam gue ini. Ya, mau gimana ya? Saya juga tidak mau ditindas. Iyalah. Saya tidak mau ditindas. Jadi ceritanya seperti itu. Tapi nanti suatu hari akan gue bongkar karena gini, gue di posisi tidak nyaman. Karena netizen menuduh gue macam-macam, dibilang settingan lah, adu domba lah. Niatnya tuh pengen gini, daripada berselisih di luar kamera, itu bisa angkat parang lagi. Oh iyalah, bisa tebas-tebasan lagi anjir. Mendingan di depan kamera biar sama-sama malu nih. Lo kan ceritanya berdua ke podcast gua, ceritanya sudah damai, pengen menyuarakan apa? Stop tawuran.
Kalau lu sampai adu-adu pedang lagi, itu artinya lu munafik. Iya benar. Makanya gue ajak ke sini duduk. Bener. Gitu, niatnya gitu. Papa Jangan le, nyindir, papa le. jangan nyindir juga. Nah, ini teman Anda itu tuh. Hah? Teman Anda kan itu. Ya temen lah Ajarin semua. dong. Gue ke ini dapat titipan dari Kamar Jerry ini nampok. Pai doang tai yang pai susu. Yang bulat-bulat tuh kue pai. Sama ini kacang. Ya iyalah. Iya sih, seenggaknya ya cepet-cepet ke. Bajingan. Anjir emang bang. Lu. Apa? Cuman pas di dia lumayan sih jadi ini nyong kita. Bener situnya mah. Oke geng, gua mau menanggapi video yang tadi soal katanya pai susu doang segala macam gitu ya. Nah, jujur gue udah hard feeling karena menurut gua itu cuma obrolan tongkrongan yang mungkin masing-masing dari kita pernah ngelakuin lah gitu ya. Cuma kebetulan aja itu kerekam dan diedit lah gitu. Nah, biar nggak terjadi fitnah yang begitu panjang gitu ya, mungkin sebelum gua ngomong panjang lebar, gua mau ngasih lihat sesuatu dulu ke kalian. Oke, sebelumnya gue mohon izin dan mohon maaf juga ke Alex karena ini merupakan chat pribadi kita, tapi ya akhirnya harus di-post di sini ya buat lebih menjelaskan gitu. Nah ini Alex nih, gue nggak berani ngeklik Instagram Alex karena ada foto anaknya juga. Yang jelas ini pas pertama kali kita kenal nih September 3 ya, 3 September. Terus waktu itu kita belum temenan di Instagram, terus Alex ngechat gua, IG gua Bang Jer, Alex Bizer, siap saudara. Nah ini yang perlu kalian baca dengan baik-baik. Asli respect Bang Jer sama lu, lagi segala ngamplopin nggak enak Bang Jer. Nah itu ada penekanan ya, ngamplop. Sehat terus Bang Jer, moga rezeki lu berlimpah, sukses selalu buat Bang Jerry. Nah terus ya salam buat keluarga dan segala macam. Dan kita ya setelah itu kita jadi teman baik kok, maju terus bro, saling support segala macam gitu ya. Oke geng, kalian udah lihat isi chat gue sama Alex dan itu Alex sendiri yang ngechat. Dia bilang terima kasih bang, sudah diamplopin segala gitu. Ya nggak mungkin lah isi amplopnya itu gue tulis tulisan terima kasih di selembar kertas terus gue kasih ke dia, nggak mungkin. Ya kalian udah tahu lah isinya apa gitu ya. Sebenarnya nggak etis gitu membahas hal ini di media sosial gitu ya. Cuman nggak apa-apa karena ada video yang disebarkan oleh orang tidak bertanggung jawab daripada terjadi fitnah. Ya kita perjelas di sini. Nah, menanggapi pai susu yang dibahas, jujur aja itu nggak ada hubungan apapun dengan kerja sama podcast. Dan untuk saat ini bahkan gue sama Alex masih baik-baik aja gitu ya. Bahkan sampai video tersebut beredar gitu nih, gue masih chat-chatan sama Alex ini baru aja nih, baru semalam sama tadi pagi nih. Dan kita tuh bahkan mau kolaps gitu ya, jadi nggak ada urusan dan gue juga nggak sakit hati dengan apa yang Alex katakan karena menurut gue itu cuman obrolan tongkrongan yang mungkin Alex di saat itu kesel aja gitu, udah jauh-jauh ke rumah bokir malah cuma bawa pai susu karena memang oleh-oleh itu gue titipin di bokir untuk dibagikan ke yang lain, ke Katak, ke Alex, ke Keling gitu. Dan apa ya, jujur gue bawa oleh-oleh itu dalam kondisi tulus banget gitu sebagai oleh-oleh, nggak ada urusan apa-apa gitu. Ya dihargai syukur, nggak dihargai ya udah. Toh kita bawa makanan bukan bawa racun toh. Dan ya makanya selama ini gue nggak pernah mau nanggapin video-video di TikTok karena takutnya potongan-potongan videonya malah jadi fitnah.